Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ayunda Dewi, NIM 220302140003 dari kelas M 2022A. Saya di sini ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma, yaitu mempunyai arti nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia akan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila sebagai paradigma itu dibagi menjadi 7. Untuk yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik negara harus didasarkan pada kerakyatan, yaitu pada sila keempat. Pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan moralitas berturut-turut, moral ketuhanan, moral kemanusiaan yaitu sila kedua, dan moral persatuan yaitu sila ketiga, yaitu moralitas sebagai suatu bangsa. Adapun aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama, yaitu pada sila yang kelima. Pancasila yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi mendasarkan pada moralitas dan kualitas akan menghasilkan sistem ekonomi yang berbasis kemanusiaan. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindari diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lain yang akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Untuk yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Itu Pancasila pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan moral budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara, menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa dalam rakyat. Pengembangan sosial budaya Pancasila sebagai kerangka kesadaran dapat mendorong universalisasi dan transendentalisasi. Lanjut. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Untuk yang
5 yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang usaha hukum. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, hukum yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan dan penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif. Maaf ya, untuk yang keenam yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun, bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa di mata dunia internasional. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Lanjut. Untuk yang terakhir yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Ini iptek pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas rohani manusia. Tujuannya yaitu sebagai esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan moral atau etika dan etika Pancasila serta moral keagamaan menjadi syarat mutlak bagi moral para ilmuwan agar memiliki sikap profesional yang seimbang. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.